Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ujian peer teaching atas nama Ikra Hasan. Hari ini kita mulai dengan membacakan basmalah. Dilanjutkan dengan praktek peer teaching kepada saudara Ikra. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, luar biasa Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita masih dapat bertemu di tempat ini dalam rangka proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan ahli warisnya sekalian. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebagaimana jadwal biasanya pada hari ini kita pada jam ketiga kita akan mempelajari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, dan materi kita pada hari ini yaitu terkait dengan perkembangan Islam di Indonesia. Ya anak-anak ya. Nah, sebelum Bapak lanjut atau kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak mau ingin tanyakan dulu kehadiran dari anak-anak sekalian. Apakah semuanya hadir anak-anak? Hadir Pak. Alhamdulillah. Tidak ada yang tidak hadir ya. Semua hadir ya. Ya hadir Pak. Oke, baik. Terima kasih. Berarti ini menunjukkan bahwa kalian tetap semangat dalam mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada hari ini. Oke, kita masuk pada proses pembelajaran. Anak-anak, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan perkembangan Islam atau perkembangan dunia dalam artian pada perkembangan abad modern dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan Islam di Indonesia. Nah, anak-anak, Bapak mau ingin tanyakan bahwa ada yang tahu kira-kira bagaimana proses perkembangan Islam di Indonesia itu sendiri? Ya Pak. Perkembangan Islam di Indonesia tidak lepas dari 4 teori Pak. Ada teori Gujarat, teori Arab, teori India, yang lain lupa. Teori Cina. Ya. Oke, ya. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu diantaranya adalah jalur proses masuknya Islam di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke situ, yang pertama yang kita pelajari, nah ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah situasi dan kondisi Indonesia sebelum masuknya agama Islam. Nah, bagaimana itu? Nah, mari kita saksikan bersama di slide berikut ini. Nah, terkait dengan kondisi Indonesia atau Nusantara sebelum masuknya agama Islam. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah letak geografis dari Indonesia itu sendiri. Nah, Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Nah,
dua samudra, yaitu yang pertama Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Sementara dua benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia itu sendiri dan kemudian ada benua Australia. Nah, sebagaimana yang anak-anak lihat di depan di slide ini adalah perbatasan dari wilayah Nusantara atau Indonesia itu sendiri. Yang pertama, di bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian di bagian timur, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, selanjutnya di bagian tenggara, wilayah Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Kemudian di bagian barat laut, wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan benua Asia. Nah, dari letak geografis Indonesia sendiri berpengaruh pada beberapa aspek. Nah, yang pertama ada perubahan musim. Nah, kita tahu sendiri bahwa di Indonesia hanya terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan juga musim panas. Nah, sebagaimana yang kita alami saat ini, rata-rata di wilayah Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur, kita memasuki musim hujan. Ya anak-anak ya. Nah, itu dibuktikan dengan hampir setiap hari terjadi hujan di berbagai daerah. Nah, yang kedua, keuntungannya adalah dalam aktivitas perdagangan. Nah, kita tahu bahwa Indonesia sendiri menjadi jalur perdagangan sutra. Itu dimulai pada zaman dulu sampai sekarang ini. Kemudian yang ketiga, dari letak geografis Indonesia sendiri adalah bagaimana pengaruh sosial budaya penduduknya yang beragam. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ini, di setiap daerah mulai dari Sumatera, dari Sabang sampai ke Pulau Papua, terdapat banyak suku yang ada di Indonesia. Baik itu suku yang berada di Sumatera, suku Jawa, Madura, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, dari berbagai suku yang ada sehingga muncul juga berbagai macam budaya yang dianut oleh penduduk masyarakat Indonesia itu sendiri. Ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya sebelum Indonesia kedatangan Islam, tentunya masyarakat Indonesia sudah memiliki keyakinan, ya, memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Nah, kemudian agama yang dianut pada masa sebelum Islam yang paling dominan yaitu agama Buddha dan Hindu. Kemudian selain dari kedua agama tersebut, sebagian masyarakat Indonesia masih mempercayai aliran animisme dan dinamisme. Nah, aliran animisme itu sendiri bahwa masyarakat Indonesia masih percaya kepada roh-roh, baik itu roh nenek leluhur mereka maupun mempercayai roh yang berada di dalam pohon-pohon besar, batu, gua, dan sebagainya. Begitu juga dengan kepercayaan dinamisme. Nah, dinamisme juga kepercayaan yang tidak berbeda jauh dengan animisme itu sendiri. Kemudian yang berikut adalah kondisi politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia sebelum kedatangan Islam. Nah, bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Nah, bukti tentang politik dan pemerintahan terdapat pada masa Kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti. Nah, kemudian struktur pemerintahan juga dapat dilacak sejak masa kekuasaan Sriwijaya yang berada di Sumatera. Nah, yang berikut adalah sistem perekonomian dan perindustrian yang berlaku sebelum kedatangan Islam. Nah, sejak dulu Indonesia itu sudah berkembang dari segi
perekonomian maupun perindustrian sendiri. Nah, dari sisi yang pertama adalah perekonomian, yaitu yang diandalkan waktu itu adalah pertanian, karena pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakat Indonesia saat itu. Hasil pertanian persawahan menjamin stabilitas dan persediaan makanan secara teratur. Nah, kemudian dari sektor industri, nah, di dalam sektor industri sendiri di sini meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. Nah, kemudian dalam istilah di dalam bidang industri ini ada istilah namanya undagi. Nah, undagi yang berkaitan dengan kepandaian, keahlian seseorang yang memerlukan keahlian khusus. Nah, istilah undagi seperti undagi lancang atau seseorang atau sekelompok orang yang punya keahlian dalam membuat perahu. Nah, pembuatan perahu itu kemudian dijual dan itu yang menjadi perkembangan ekonomi saat itu. Kemudian ada istilah undagi batu, yaitu pemahat batu, ya, pengrajin atau pemahat batu. Kemudian ada undagi perangun atau pembuat terowongan. Nah, selanjutnya ada undagi kayu atau juga disebut dengan tukang kayu, ada undagi rumah atau pembuat rumah. Nah, selain itu juga ditemukan kelompok yang disebut pandemas. Nah, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pengrajin emas. Ada pandewesi atau pengrajin besi, kemudian pande tambrana atau pengrajin tembaga, pande kangsa pengrajin perunggu, dan pande dadap atau pengrajin tameng atau perisai dalam peperangan, dan yang lain sebagainya. Nah, berikut anak-anak, bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia. Nah, sebagaimana yang Bapak tanyakan tadi. Nah, yang pertama, proses jalurnya masuk Islam di Indonesia menurut beberapa tokoh dengan mengungkapkan teori-teorinya. Nah, teori yang pertama adalah teori India. Nah, teori ini atau teori India ini dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Pijanapel, kemudian Mokut dan Fatimi dan Snokkhorden. Mereka menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawakan oleh para pedagang dari Cambai atau Gujarat, India. Nah, kita tahu bahwa salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia yaitu dengan melalui cara perdagangan. Nah, rata-rata menurut ahli sejarah mengatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia ini dibawakan oleh para pedagang yang berasal dari berbagai negara. Salah satunya adalah India. Ya, mereka datang berdagang, kemudian menetap dan menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara. Nah, tentunya orang-orang yang berasal dari India ini, mereka sebelumnya sudah menganut agama Islam yang mereka terima dari penyebar agama Islam yang berasal dari dataran Arab atau daerah Mekah dan Madinah. Nah, kemudian yang berikut adalah teori Arab. Nah, menurut teori Arab, bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang yang berasal dari Arab sekitar abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini merupakan imbas dari perdagangan di Selat Malaka yang menjadikan media dakwah orang Arab untuk melakukan proses Islamisasi selama mereka berdagang di Selat Malaka. Ya, jadi teori Arab atau teori yang kedua ini juga hampir sama dengan teori yang pertama tadi, teori Gujarat, bahwa Islam disebarkan oleh para pedagang yang kalau yang pertama tadi berasal dari India, nah yang teori ini mereka para pedagang itu berasal dari Arab. Nah, kemudian
mereka datang ke Nusantara di kisaran abad pertama Arab ini adalah mereka yang diutus oleh dinasti Umayyah atau dinasti pertama dalam dunia Islam, yaitu dinasti Umayyah. Nah, mereka menyebarkan para mubalik yang mendakwakan atau menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di penjuru di dunia ini. Salah satunya adalah Indonesia. Sehingga para pakar sejarah mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah melalui proses perdagangan. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak, nah teori yang selanjutnya ini adalah teori Persia. Di dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Nah, teori Persia ini lebih menitik beratkan pada tinjauannya, yaitu pada aspek persamaan kebudayaan di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang sama dengan budaya Persia. Saya kasih contoh, salah satunya adalah teori ini lebih menitik beratkan pada kebudayaan, yaitu dari zaman dahulu semenjak Islam masuk ke Indonesia ini, menurut teori ini pada abad ke-13 sudah ditemukannya salah satunya adalah budaya memperingati 10 Muharram atau juga disebut dengan Hari Asyura. Nah, Hari Asyura ini budaya ini juga sebenarnya terdapat di daerah Persia, terutama di negara Iran sekarang ini. Nah, kenapa? Pada tanggal 10 Muharram itu biasanya mereka memperingati Hari Asyura atau hari kematiannya salah satu cucu baginda Rasulullah SAW yang dibantai atau dibunuh. Nah, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, dari persamaan kebudayaan ini sehingga para ahli sejarah mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang yang berasal dari Persia atau dari Iran. Nah, mereka ini menganut agama Islam Syiah. Dan selanjutnya adalah teori Cina. Nah, dari teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh perantau dari Cina yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Nah, jadi dari teori yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat ini, anak-anak, secara garis besar itu hampir sama, bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari berbagai negara, yaitu India, Arab, dari Persia maupun dari Cina. Nah, pada zaman dulu orang Cina juga sudah terkenal melakukan perdagangan di berbagai wilayah di seputaran Cina maupun antar negara. Nah, salah satunya yang mereka tuju adalah Indonesia. Nah, kemudian dari keempat teori ini semuanya menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pertama kali melalui wilayah Sumatera, sehingga sampai saat ini wilayah Sumatera paling barat yaitu di daerah Aceh. Kenapa sampai disebut dengan salah satu nama lain dari Aceh itu adalah disebut dengan Serambi Mekah. Nah, karena awal mula Islam itu masuk di wilayah Aceh, di paling ujung Pulau Sumatera. Nah, seperti itu anak-anak ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak. Baik. Ya.
dari apa nama materi yang Bapak sampaikan dari awal sampai saat ini, kira-kira sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang sudah Bapak sampaikan? Ada, Pak. Iya, kalau ada silahkan. Ya. Pertanyaan saya, kenapa dari 4 teori itu, Pak, yang lebih Iya. diyakini atau di apa itu, Pak? Yang di Indonesia itu teori apa itu, Pak? Saya lupa, yang abad ke-7 itu, Pak. Kenapa itu yang lebih Oh iya. Ya, teori Arab, Pak, ya, yang Ya. menjelaskan Islam masuk ke Indonesia. Iya, memang dari berbagai sumber yang dijelaskan para ahli sejarah, memang sampai saat ini belum diketahui secara pasti kapan masuknya Islam ke Indonesia. Nah, karena dari berbagai teori yang Bapak jelaskan tadi, memang teori yang paling kuat atau yang paling pertama Islam masuk ke Indonesia itu adalah teori Arab, yaitu dimulai pada abad ke-7. Karena kita tahu bahwa pada abad ke-7 itu juga adalah awal Islam itu muncul di daerah di Makkah. Nah, sehingga pada masa Rasulullah pun ketika Rasulullah menyebarkan berdakwah di Mekah maupun di Madinah, nah ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, beliau juga mengutus para sahabat untuk menyebarkan dakwah di luar Madinah itu sendiri. Bahkan ada sebagian sahabat yang diutus itu tidak kembali karena mereka dibunuh pada saat menyebarkan ajaran Islam itu sendiri. Nah, sehingga sebagian besar ahli sejarah, terutama salah satunya adalah Profesor Dr. Hamka, beliau lebih menitik beratkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dimulai pada abad ke-7 atau abad pertama Hijriah. Ya, itu melalui para mubalik yang diutus oleh Rasulullah ataupun setelah Rasulullah, yaitu pada masa dinasti Umayyah itu sendiri. Karena salah satu salah satu misi dari dinasti Umayyah yaitu selain dari memperluas wilayah kerajaannya, wilayah pemerintahannya, juga menyebarkan ajaran mendakwakan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Kira-kira seperti itu ya, Nak Nisma? Ya, Pak. Paham, Pak. Baik. Ada yang lain lagi mungkin sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini? Ada, Pak. Ya, silakan. Ya. Siapa ini? Dengan Nak Dedi ya? Iya, Pak. Oke, silakan Nak Dedi. Ya, yang saya ingin tanyakan, Pak, kenapa Pulau Sumatera yang menjadi titik penyebaran Islam itu, Pak? Kenapa bukan di Jawa atau di mana lah? Oke, pertanyaannya sangat bagus, Nak Dedi. Ya, baik, Pak. Nah, kenapa Islam itu pertama masuk di Pulau Sumatera? Ya, karena sebagaimana yang Bapak jelaskan dari awal tadi, bahwa Indonesia ini diapit oleh benua Asia sendiri, kemudian ada benua Australia. Kemudian di ujung Pulau Sumatera, yaitu di Selat Malaka, dulu di Selat Malaka itu ada termasuk salah satu pelabuhan yang tersibuk, pelabuhan internasional yang tersibuk di wilayah Nusantara. Nah, sehingga Selat Malaka itu menjadi jalur jalur bisa dikatakan jalur ekonomi jalur ekonomi eksklusif kalau tidak salah. Nah,
Sehingga di situ orang-orang dari berbagai daerah, berbagai negara datang untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, sehingga para pedagang atau para musafir yang berasal dari Arab, India maupun Cina, mereka juga singgah di Pulau Sumatera, tepatnya di Selat Malaka itu, dan kemudian menetap beberapa saat dan memperkenalkan maupun menyebarkan ajaran agama itu sendiri, agama Islam itu sendiri. Nah, kenapa tidak di negara lain? Ya karena memang waktu itu ya pusat perdagangan atau pusat perdagangan dunia itu jalur perdagangan dunia itu yang adanya di Selat Malaka, yaitu di Pulau Sumatera. Nah, seandainya waktu itu jalur perdagangan internasional itu melalui Pulau Jawa atau Sulawesi atau Maluku dan yang lainnya, tentunya hal ini akan berbeda juga. Mungkin Islam akan pertama masuk itu ya di Pulau Jawa atau Sulawesi dan yang lainnya. Kira-kira seperti itu Pak Nak Dedi ya. Baik, mungkin ada yang lain lagi sebelum kita akhiri. Saya Pak Guru. Ada Pak, ada. Iya, Iya, silakan. Aditya Pak Guru. Oh iya, Aditya, ya silakan. Ya, Pak Guru mau tanya, apa itu Islam Syiah Pak Guru? Oh iya, Soalnya baik, terima baru kasih. dapat dengar. Baru Makasih Pak dengar, Guru. oke. Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang sangat bagus. Nah, Islam Syiah dulu pada masa kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah yang terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terjadi terjadi perebutan kekuasaan antara kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kelompoknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam proses perebutan itu terjadi peperangan dan sebagainya sampai diakhiri oleh peristiwa tahkim. Nah, dalam peristiwa tahkim itu Sayyidina Ali mengalami kekalahan karena beliau secara tidak langsung ditipu oleh kelompoknya Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, ketika Muawiyah bin Abu Sufyan naik menjadi khalifah menggantikan Sayyidina Ali, nah kelompok dari Sayyidina Ali ini mereka terpecah menjadi beberapa golongan. Salah satu golongannya adalah golongan Syiah. Ya. Nah, Adit, bisa dipahami itu? Nah, sehingga sampai saat ini golongan Syiah ini mereka mayoritasnya berada di wilayah Iran atau negara Iran. Ya. Nah, Syiah itu sendiri adalah salah satu aliran dalam Islam yang kemudian banyak mayoritas Islam tidak mengakui ajaran dari aliran Syiah itu karena agak sedikit menyimpang dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Karena ada perubahan-perubahan, salah satu contohnya Bapak pernah melihat salah satu video bagaimana orang Syiah itu mengumandangkan azan. Dalam lafal azan itu salah satunya adalah bagaimana mereka mengganti lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan lafaz asyhadu anna Ali Rasulullah. Nah, kemudian dalam proses ritual ibadah yang lainnya juga agak sedikit berbeda dengan Islam pada umumnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, Adit, bisa dimengerti Pak Nadit? Iya Pak Guru. Oke, Makasih baik. Pak Guru. Iya, saya rasa untuk sesi pertanyaannya kita cukupkan karena mengingat waktu ada lagi nanti mata pelajaran selanjutnya, jangan sampai kita mengambil waktu mereka. Baik, sebelum saya menutup pertemuan hari ini,
Nah, kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu sebelum Islam masuk ke Indonesia, Indonesia sendiri telah mengalami perkembangan berbagai agama dan kepercayaan lokal, ya. Jadi saat ini agama mayoritas di Indonesia itu agama Islam. Tapi sebelum Islam itu datang berkembang di Indonesia, agama mayoritas di Indonesia atau di Nusantara dulu itu adalah agama Buddha dan Hindu. Itu dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan candi dan yang lain-lainnya, ya, yang ada di tanah Jawa dan sekitarnya. Masyarakat Indonesia pada masa itu cenderung mengamalkan kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Nah, itu sebelum Islam ada. Dan kemudian Hindu-Buddha yang berasal dari peradaban India, kemudian berkembang di berbagai wilayah yang ada di Nusantara. Nah, kemudian masuknya Islam di Indonesia adalah hasil dari interaksi dengan pedagang yang berasal dari luar Indonesia atau luar Nusantara dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kemudian kerajaan-kerajaan itu yang awalnya bukan kerajaan Islam, tapi berubah menjadi kerajaan Islam. Kemudian ada ajaran-ajaran Sufisme. Ajaran-ajaran Sufi juga sangat berpengaruh terkait dengan proses perkembangan Islam di Indonesia sendiri, serta proses akulturasi dan kebudayaan lokal. Nah, seiring waktu Islam menjadi agama yang mayoritas di Indonesia dan pada aspek kehidupan masyarakat hingga saat ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri lagi, Bapak mau ingin memberikan soal yang nanti dikerjakan oleh anak-anak. Soalnya berupa soal esai yang nanti dijawab. Nah, soal yang pertama, tuliskan bagaimana kondisi Nusantara atau Indonesia sebelum agama Islam itu ada. Nah, soal yang kedua, yaitu tulislah proses dan jalur masuknya Islam ke Indonesia menurut masing-masing teori. Ya. Jadi ada dua soal, silakan dijawab. Nanti jawabannya dikirim melalui grup WhatsApp. Bisa Ya, anak-anak? Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Guru bisa. Oke, soal sudah diberikan, insya Allah nanti saya menunggu jawabannya dari masing-masing kalian. Dan kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.